Halo, balik lagi bareng aku Dika dari channelnya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja perbedaan antara Robusta dan Arabica. Oke? Sebelumnya aku mau jelasin beberapa jenis kopi yang ada. Kalau paling umum sebenarnya ada Arabica dan Robusta, tapi sebenarnya itu ada 4 jenis kopi yang ada. Jadi ada Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica. Tapi berhubung Arabica dan Robusta paling banyak dipakai di coffee shop atau dimanapun, jadi kita bahas apa perbedaan antara Arabica dan Robusta. Yang pertama yang mau kita bahas adalah perbedaan fisik dari kedua jenis kopi ini. Jadi Arabica itu biasa fisik kopinya itu lebih bulat dari Robusta dan lebih lonjong biasanya. Ini pada umumnya ya, karena ada juga beberapa varietas berbeda bentuk. Kalau Robusta biasa dia lebih bulat dan lebih kecil dari Arabica. Itu kalau perbedaan secara fisik. Itu secara kasat mata ya. Biasa itu dari green bean dan roast bean juga sama bedanya. Yang kedua, perbedaan secara fisik yang bisa kita lihat dengan mata telanjang adalah perbedaan paret tengah si kopi. Jadi biasa Arabica itu paret tengahnya itu lebih random dia atau liku-liku gitu. Kalau Robusta biasanya itu paretnya pada umumnya itu lurus gitu. Jadi itu membedakan secara kasat mata kalau dari sisi fisik baik roast bean maupun green bean. Yang kedua adalah perbedaan dari kadar kafein yang terkandung di dalam. Jadi Arabica itu biasanya lebih rendah kafein daripada Robusta. Jadi intinya Robusta itu lebih tinggi kafein daripada Arabica. Jadi kalau teman-teman yang butuh kafein tinggi, minumlah Robusta. Jangan minum Arabica kalau memang butuh kafein tinggi. Kalau kadar persenannya, kalau aku baca-baca di Arabica itu 1,1 sampai 1,5% kafeinnya dari setiap biji kopi. Jadi ini satu biji kopi, kafeinnya untuk Arabica 1,1 sampai 1,5%. Sedangkan untuk Robusta itu kafeinnya di angka 2,2 sampai 2,7% untuk kafeinnya di setiap bijinya gitu. Jadi kalau bicara kafein, aku ada baca buku juga dari bukunya Bang Regi. Katanya kalau mau kafein yang paling dahsyat di secangkir kopi, minumlah Robusta yang di roasting like roast dan disajikan menjadi espresso. Jadi itu intinya. Di situ letak kafein tertinggi. Robusta like roast dijadiin espresso. Jadi kalau teman-teman yang memang mau betul-betul butuh kafein tinggi, itu dia. Jadi cari ke coffee shop Robusta. Dia pakai biji Robusta, di roasting like roast ya, bukan dark roast. Di roasting like roast dan dijadikan espresso. Oke, perbedaan yang ketiga, Arabica itu biasa rasanya lebih kompleks, lebih banyak varian rasa di dalam dibanding Robusta. Kalau Arabica biasanya itu dia lebih asam dari Robusta dan rasanya lebih kompleks macam aku bilang tadi. Dia ada fruity segala macam gitu. Kalau Robusta biasa dia rasanya flat. Pada umumnya Robusta itu pada umumnya Robusta itu cuma ada 2 rasa sih kalau dari sisi lidahku. Kalau Robusta biasa mendominasi rasa nati, rasa kacang-kacangan sama earthy, ada aroma tanahnya gitu. Itu sih pada umumnya Robusta yang pernah aku minum rasanya itu yang dominan. Dan kalau mau pahit tanpa ada asamnya, minumlah Robusta. Jangan harapkan biji Arabica itu bisa pahit tok tanpa mengeluarkan asam. Itu nggak mungkin, karena gimana pun di roasting Arabica pasti mengeluarkan asam gitu. Itu kalau perbedaan dari sisi rasa. Dan biasanya teman-teman kalau yang lagi hobi kopi susuan pasti dicampur Robusta, karena kalau pakai Robusta rasa kopinya pasti lebih nendang daripada pakai Arabica. Dan kalau kami di blend nggak pure Robusta. Jadi harus ada blendan Robusta untuk rasa kopinya yang lebih nendang lah untuk kopi susunya gitu. Kemudian yang keempat, perbedaan Arabica dan Robusta adalah dari fisik tanamannya. Biasanya itu Arabica ukurannya lebih kecil, baik dari daunnya sama batangnya.
Kalau Robusta ukurannya itu lebih besar daripada Arabica. Baik itu lebih tinggi maupun lebih besar. Biasanya batang Robusta lebih besar dari Arabica. Tapi balik lagi ya, itu pada umumnya karena ada beberapa varietas Robusta dan ada beberapa varietas Arabica yang notabene beda-beda juga ininya size ukuran batangnya ataupun pohonnya gitu. Yang kelima adalah tempat tumbuh. Jadi kalau Arabica itu biasa tumbuhnya di dataran tinggi, 700 mdpl ke atas. Itu biasa itu biasa Arabica. Robusta di bawahnya. Jadi biasa Robusta itu tumbuh di bawah ketinggian 700 mdpl. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita ke dataran tinggi bisa aja tumbuh Robusta, tapi dia nggak akan tumbuh dengan baik gitu. Kalau kita ke dataran tinggi ya pasti dapatnya Arabica. Ya macam seperti contoh kami kan jual kopi Karo. Jadi kan dataran Karo ini kan dataran tinggi. Jadi pada umumnya di sini adalah Arabica, walaupun ada beberapa petani yang mempunyai Robusta, tapi dia pasti nggak efektif tumbuh di dataran tinggi gitu. Jadi kalau perbedaannya itu tadi ya, Robusta 700 mdpl ke bawah, Arabica 700 mdpl ke atas gitu. Itu perbedaan dari ketinggian dia tumbuh. Terus kemudian yang keenam adalah harga. Di mana-mana pun kopi di seluruh Indonesia ini mungkin harga Arabica itu pasti lebih tinggi daripada harga Robusta. Kenapa? Mungkin dari sisi perawatan, karena Arabica itu perawatannya pasti lebih perlu modal lah, atau lebih perlu perawatan yang eksklusif lah bisa dibilang daripada Robusta gitu. Karena pada umumnya Robusta nggak terlalu ribet sih ngerawatnya gitu. Jadi itu tadi satu alasan kenapa Arabica lebih mahal. Dan memang untuk kebutuhan kopi terbesar sekarang mungkin Arabica gitu, walaupun memang ada beberapa daerah yang memang pakai Robusta untuk kopi tarik atau segala macam. Terus poin yang selanjutnya, poin yang ketujuh adalah asal mula kopi ditemukan. Jadi kalau menurut ini secara singkat aja ya, kalau baca-baca buku ataupun Google, Arabica itu ditemukan di Ethiopia. Kenapa namanya nggak Etobica atau apalah pun, kenapa Arabica? Karena menurut pengalaman baca-baca, jadi Arabica ini disebarkan oleh pedagang Arab ke seluruh dunia. Jadi itulah kenapa namanya Arabica. Kalau Robusta itu ditemukan di Afrika. Nah, jadi itu perbedaannya kalau dari sisi asal. Kalau mau lebih lengkapnya bisa baca-baca Google lah. Gimana penyebaran Robusta, gimana penyebaran Arabica. Terus secara dasar jadi Arabica ditemukan di Ethiopia, Robusta ditemukan di... Oke, poin selanjutnya adalah, jadi kalau kita punya bermasalah dengan mah ataupun perut, asam segala macam, kita harus tahu dulu kita minum kopi Arabica atau Robusta. Dan sebelum kita tahu minum Arabica atau Robusta, kita juga harus tahu kondisi tubuh kita saat itu siap nggak menerima kafein gitu. Jadi nggak semua orang bisa minum kopi. Kalau toh nggak bisa minum kopi, nggak usah dipaksakan. Lihat kondisi tubuh. Biasanya kalau orang Indonesia itu minum kopi sebelum makan dulu baru minum kopi biar aman katanya kan. Jadi tuh kalau bermasalah nanti minum Robusta, iya aku kok deg-degan atau nggak bisa tidur atau kok gelisah, rupanya diminum Robusta padahal dia nggak tahu itu Robusta gitu. Jadi sebelum minum ataupun sebelum ke coffee shop atau kemanapun, ya nggak ada salahnya ditanya dulu pakai Robusta atau Arabica, karena ada beberapa orang nggak cocok dengan Robusta dan ada beberapa orang ya minumnya memang Robusta gitu. Jadi itu tadi kalau masalah kesiapan tubuh kita menerima kafein gitu. Jadi setiap orang punya imun tubuh yang berbeda dan daya serap yang berbeda terhadap kafein. Jadi pastikan sebelum minum kopi, pastikan dulu, oh ini lagi sehat aku ini, minumlah gitu. Jadi buat customer cafe yang sering nongkrong-nongkrong di cafe, kalian harus tahu apa house blend ataupun espresso base yang dipakai cafe itu. Kenapa? Kadang nanti ada customer yang minta, aku nggak mau asam katanya, tapi house blend yang dipakai itu Arabica. Nggak mungkin nggak asam. Di roasting segimanapun seorang Arabica pasti dia mengeluarkan asam. Jadi pastiin dulu, aku nggak mau asam katanya kan. Atau gini, yang paling banyak terjadi di cafe, aku perutku bermasalah, ada kopi yang nggak asam gitu. Itu sebetulnya
ya balik lagi ke dia sih sebenarnya, karena macam kami selaku pengelola kafe pasti nyajiin kopi yang fresh kan gitu. Intinya macam aku bilang tadi, balik lagi kesiapan diri dia menerima kafein ataupun gimana kondisi tubuhnya bisa menyerap kafein dengan baik gitu. Ataupun kalau orang Indonesia atau dia belum makan, nanti bukan gara-gara kopinya, entah dia makan rupanya nggak cocok, makan sop dia nggak cocok, rupanya sakit perut, itu minum kopinya yang disalahkan gitu kan. Jadi untuk customer ataupun teman-teman yang sering nongkrong di kafe ataupun yang mau minum kopi, pastiin dulu kopinya apa, pastiin dulu tubuh kalian siap menerima kafein, jadi nggak ada yang disalahin karena kita sama-sama ya itu tadi penyerap informasi yang baik dan benar gitu. Oke, itu tadi perbedaan antara Arabica dan Robusta. Kalau teman-teman ada mau menambahkan bisa di kolom komentar. Itu tadi sekilas secara garis besar apa perbedaannya. Dan semoga dari video ini teman-teman jadi tahu, oh ini Arabica, oh ini Robusta, oh aku nggak bisa minum Arabica, aku rupanya suka Robusta. Jadi semua kopi itu harus bisa kita bedain, jangan disamain Robusta, Arabica dan lain-lain gitu. Oke, itu tadi video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.